Baik, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dalam kelas jemaat sesuai dengan kebiasaan di dalam jemaat lokal GBIA Agape Kupang. Jadi setiap minggu pagi jam 9 ya kita menggunakan waktu untuk melakukan kelas jemaat, dan berhubung dengan masa COVID saat ini, saya melakukan pelajaran Alkitab dari tempat saya. Ya, kita mengikuti instruksi pemerintah, himbauan dari pemerintah untuk stay home, dan kami lakukan ini dari rumah. Dan pagi hari ini kita akan memulai kelas jemaat kita. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa, minta kesediaan penginjil Bobby untuk berdoa untuk kita. Baik, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu atas pertolongan, atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Sampai pagi hari ini kami semua boleh menikmati hari yang indah, udara yang baru Tuhan. Dan pada hari ini kami secara khusus akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang Kristen, di mana Tuhan kami akan mengadakan suatu pertemuan jemaat secara internal ya Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan pertemuan kami ini, kiranya kami semua Tuhan sungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan juga berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang melihat dan menonton apa yang dilaksanakan oleh kami pada hari ini Tuhan. Kiranya mereka bisa diberkati dan memahami firman-Mu lewat penjelasan yang benar Tuhan. Oleh karena itu Engkau berkati pertemuan ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Biarlah semua bisa berlangsung dengan baik, dan biarlah setiap pertemuan kami pada hari ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, jadi kita bersyukur pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema manusia lama dan manusia baru. Ya, kita mungkin mendengar istilah manusia lama dan manusia baru. Mungkin ada yang baru mendengar. Itu sebabnya yang pertama yang kita lihat, apa yang Alkitab katakan mengenai istilah manusia lama dan manusia baru. Ya. Nah, mari kita lihat Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat yang ke-9 dan 10. Jadi Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10. Ya. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Ya, penginjil Bobby tolong bacakan untuk kita. Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya, jadi kita perhatikan di sini manusia lama dan manusia baru adalah sebuah istilah yang dipakai di dalam Alkitab. Ya, dalam Kolose 3 ayat 9 di situ, janganlah kamu saling mendustai, kamu telah menanggalkan manusia lama.
ya, menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia yang terus-menerus diperbaharui, ya, manusia yang terus-menerus diperbaharui. Ya, jadi manusia lama, manusia baru adalah sebuah istilah yang digunakan di dalam Alkitab. Jadi istilah yang dipakai di dalam Alkitab mengenai manusia lama dan manusia baru. Nah, yang berikut yang kita ingin pelajari lagi, ya, apa perbedaan manusia lama dan manusia baru? Kalau kita melihat penggunaan istilah di dalam Alkitab, itu merujuk kepada pribadi. Jadi satu pribadi, ya, menanggalkan manusia lama dan menggunakan manusia baru. Nah, apa perbedaan manusia lama dan manusia baru? Ya, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya, kita lihat Alkitab kita dalam Roma pasal 8 ayat 5. Ya, Roma 8 ayat 5. Penjil Bobi silahkan bacakan untuk kita. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, jadi manusia lama dan manusia baru, ya, identik dengan hidup menurut. Ya, hidup menurut. Orang yang hidup menurut daging itu orang yang hidup dalam kehidupan manusia lama. Orang yang hidup menurut roh adalah orang yang hidup, ya, menurut manusia baru. Jadi manusia lama, manusia baru dibedakan. Manusia lama hidup menurut daging, ya, dan manusia baru hidup menurut roh. Ya, nah, apa itu hidup menurut daging? Ya, apa itu hidup menurut daging dan apa itu hidup menurut roh? Ya, nah, coba kita lihat lagi apa yang Alkitab katakan di dalam Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat yang kelima. Ya. Roma 7 ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Ya, jadi hidup menurut daging, ya, hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu dosa. Ya, hidup yang dikendalikan oleh hawa nafsu dosa yang bekerja melalui anggota-anggota tubuh, ya, dan berdampak kepada maut. Nah, jadi manusia lama, ya, itu hidup menurut daging, dan hidup menurut daging adalah sebuah kehidupan, ya, yang dikuasai oleh hawa nafsu dosa. Ya, dan hawa nafsu dosa itu bekerja di dalam anggota-anggota tubuh. Ya, nah, di dalam surat Galatia pasal yang kelima itu memaparkan mengenai kehidupan menurut daging. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-18, ya, ayat 18 sampai ayat 21. Ya, manusia daging. Ya, boleh penginjil Bobi baca Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang yang hidup menurut daging, di Galatia katakan dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi orang hidup menurut daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi hidup menurut daging adalah hidup yang dikuasai oleh nafsu dosa. Hidup yang dikuasai oleh nafsu dosa, ya, yang dikatakan di sini bekerja lewat anggota tubuh, ya. Dan di dalam kitab Galatia menggambarkan, ya, yaitu percabulan, ya. Kemudian di situ ada kecemaran, hawa nafsu, ya, dan seterusnya. Nah, itu gambaran deskripsi dari hidup menurut daging. Dan hidup menurut daging itulah yang disebut dengan istilah manusia lama. Ya, itu manusia lama. Nah, lalu apa itu hidup menurut roh? Ya, hidup menurut roh. Nah, coba kita lihat Alkitab kita dalam Roma, ya, Roma pasal 8, ya, ayat 9 dan 10. Roma pasal 8 ayat 9 dan ayat 10. Roma 8, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya, jadi hidup menurut roh dikatakan di sini, ya, tubuh memang mati karena dosa. Ya, tubuh mati karena dosa, tetapi roh adalah, ya, kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi orang yang hidup menurut roh, ya, rohnya sudah diperbaharui, yaitu manusia baru. Ya, tubuh memang mati karena dosa. Ya, tubuh masih terikat dengan darah dan daging, dan ada kecenderungan darah dan daging ini mendorong anggota-anggota tubuh, ya, untuk berbuat dosa. Ya, mendorong anggota-anggota tubuh untuk berbuat dosa. Namun, ya, orang yang hidup di dalam hidup menurut roh, hidupnya tidak dikuasai oleh nafsu dosa. Ya, tapi hidupnya sebaliknya, ya, dikuasai, dipenuhi, ya, dikendalikan oleh roh. Nah, di situ letak perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Ya. Nah, pintu masuk menjadi manusia baru dan manusia lama, ya. Manusia lama adalah manusia yang berhubungan dengan darah dan daging. Nah, manusia yang berhubungan dengan darah dan daging ini adalah manusia yang datang dari Adam. Ya, manusia yang datang dari Adam. Nah, jadi semua yang lahir dari Adam, ya, di dalam kehidupannya, tabiatnya cenderung, ya, terikat oleh darah dan daging, sehingga hidupnya dikuasai oleh nafsu dosa. Ya, hidupnya dikuasai oleh nafsu dosa, dan nafsu dosa itu bekerja dalam anggota-anggota tubuhnya. Anggota-anggota tubuhnya. Nah, sedangkan manusia baru adalah manusia yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Ya, manusia baru adalah manusia yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Ya, coba kita lihat apa yang Alkitab katakan di dalam Kolose, ya, pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, coba minta tolong penginjil Bobi bacakan Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya, jadi manusia baru, ya, yang diperbaharui menurut gambar kaliknya. Ini menurut gambar kaliknya. Jadi kalau kita perhatikan dalam Roma pasal 3 ayat 23, Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah seperti apakah yang hilang dari diri manusia?
ya, di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24 dikatakan di situ, ya, ya, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi manusia baru adalah manusia yang diciptakan menurut kehendaknya. Artinya yang tadinya, ya, manusia lama itu tidak hilang kebenaran dan kekudusan. Waktu dia menjadi manusia baru, dia diciptakan menurut kehendaknya. Artinya di dalam dirinya ada kebenaran, di dalam dirinya ada kekudusan. Ya, nah, kekudusan itu adalah kekudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi pintu masuk untuk menjadi manusia baru tentu seperti penjelasan yang lalu-lalu, bahwa orang harus lahir baru. Itu pintu masuk. Ya, pintu masuknya orang harus lahir baru. Ya, proses lahir baru, orang itu harus betul-betul beriman, percaya kepada Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, ya, dan dia mengalami satu perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi manusia baru, Alkitab katakan itu manusia batinia, ya, manusia batinia. Nah, di dalam Efesus pasal 3, coba kita lihat ayat, ya, Efesus pasal 3 ayat 16, ya, kan dikatakan Efesus 3 ayat 16, Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinnya. ya, jadi manusia baru adalah manusia batinia, ya, manusia batinia yang telah diperbarui, ya, yang telah diperbarui oleh karya Roh Kudus, ya, karya Roh Kudus. Nah, di dalam Filipi 3, coba tolong penginjil Bobby bacakan untuk kita Filipi 3 ayat ya, Filipi 2 ayat 13, sorry, Filipi 2 ayat 13. Filipi 2:13, Ya. karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik pembawaan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi Allah mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan manusia baru, ya, manusia batinia kita. Jadi Roh bekerja dalam diri kita. Memang tubuh kita terikat oleh dosa, tetapi hidup kita, ya, dihidupkan oleh Roh, ya, sesuai dengan Roma tadi. Kalau kita kembali ke dalam surat Roma, ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya, tulis di komentar, kolom komentar, ya, Roma pasal 8 tadi ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi kalau dia tidak memiliki roh Kristus, artinya tidak memiliki Roh Kudus. Nah, kapan orang itu memiliki Roh Kudus dalam hidupnya? Nah, yaitu pada waktu dia lahir baru. Jadi pada waktu orang menerima firman kebenaran, yaitu Injil, ya, pada waktu dia terima Injil dengan sungguh-sungguh, ya, bagaimana cara dia terima Injil? Dia mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ya, dia percaya bahwa lewat kematian Kristus dosa-dosanya diselesaikan. Dia menyesali dosa-dosanya dan dia mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, penyesalan yang sungguh-sungguh, ya, dengan hati, ya, percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Nah, pada waktu itulah roh Kristus tinggal dalam hidup seseorang, ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, memang tubuh mati karena dosa, ya, tubuh kita mati karena dosa. Jadi tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, jadi manusia batinia kita ada pergumulan batinia dengan kecenderungan daging. Nah, itu kalau manusia, ya, manusia baru. Tapi kalau manusia lama tidak ada kecenderungan itu, tidak ada pergumulan itu. Ya, karena manusia lama hidupnya dikuasai oleh nafsu dosa, ya, dan bekerja lewat anggota-anggota tubuhnya. Ya, contoh gampang sederhana contohnya. Kalau manusia lama itu omong kotor, itu hal yang lumrah bagi dia, biasa bagi dia. Ya, bahkan menjadi satu
satu kebanggaan kalau bisa omong kotor atau berlaku hal-hal yang tidak benar, ya, usilin orang, maki orang, segala macam. Itu menjadi satu kesenangan karena hidupnya dikuasai oleh nafsu dosa. Nah, itu berbeda dengan manusia baru. Ya, manusia baru, ya, tubuhnya dikuasai mati karena dosa. Mungkin satu waktu dia bisa secara insidentil terpacu oleh keadaan, dia bisa marah dengan orang, dia bisa emosi dan kemudian dia maki. Tapi kemudian di dalam hatinya manusia batinnya manusia barunya itu mengalami satu penyesalan, ya, dia sadar bahwa itu adalah sebuah kekeliruan. Jadi orang yang hidup, ya, sebagai manusia baru, manusia batinnya selalu menuntut dia untuk hidup menurut roh. Nah, jadi memang tubuhnya mati oleh dosa, tetapi dia tidak hidup menurut nafsu dosa, ya, tetapi dia hidup menurut keinginan roh. Nah, itu, ya, bukan berarti orang manusia lama, ya, orang yang sudah meninggalkan manusia lama lalu menjadi manusia baru, dia tidak berbuat dosa lagi. Tidak, ya, dia masih, karena tubuhnya mati karena dosa. Ya, di dalam Roma pasal 7, ya, ayat yang ke-20, ya, ayat 17 dan ayat 20, ya. Ayat 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. 20. Ya. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Coba lihat kalimat ini. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki. Nah, jadi apa yang tidak dikehendaki. Aku di sini, ya, adalah manusia batinnya. Ya. Karena dosa aku berbuat, ya, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, manusia batinnya, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya. Nah, itu karena tubuh yang mati karena dosa. Ya, tubuh yang telah mati karena dosa. Jadi manusia batinnya, ya, manusia baru tidak ingin melakukan itu. Ya, aku memperbuat apa yang tidak aku kehendaki. Karena manusia batinnya kita selalu ingin hidup terpimpin oleh Roh Kudus. Nah, tetapi daging kita telah mati oleh dosa. Ya, sehingga Paulus di sini memberikan satu argumentasi bahwa manusia batinianya melawan keinginan dagingnya. Ya, di dalam Roma, coba lihat lagi Roma pasal 7. Ya, Roma pasal 7 ayat 22, ya, dan ayat 23. Ya, coba penginjil Bobby baca untuk kita. Sebab di dalam batinku aku sukakan hukum Allah, Ya. tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, perhatikan di sini dikatakan sebab di dalam batinku aku suka hukum Allah. Jadi manusia baru, manusia batinnya. Ya, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku manusia batinnya melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, jadi di sini Rasul Paulus memberikan satu gambaran kepada kita bahwa manusia baru memang, ya, sudah diciptakan menurut gambar kalik, ya. Diciptakan, ya, sebagai manusia baru diciptakan dalam kekudusan dan kebenaran. Dikatakan di dalam surat Efesus pasal 2 ayat 24, ya. Tetapi Paulus berikan argumen di dalam Roma pasal 8 ini, ya, ayat yang ke-9 dan 10, bahwa jika Kristus ada dalam kamu, memang tubuh mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan karena
kebenaran, tubuh yang mati karena dosa. Jadi manusia batinia, manusia baru, di dalam hatinya, di dalam keinginannya, dia ingin hidup sempurna, dia ingin hidup kudus. Tetapi di dalam kenyataannya daging masih mengekang dia. Ya, anggota-anggota tubuhnya masih terikat oleh daging. Ya, sehingga ia tertawan oleh anggota-anggota tubuhnya. Nah, itu sebabnya ada perjuangan. Paulus katakan, aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki. Bagaimana maksudnya ini? Ya, masa dia lakukan sesuatu yang tidak dia kehendaki? Nah, apa maksudnya? Aku di sini manusia batinia. Ya, jadi ada bedanya. Kalau aku, ya, manusia daging, berarti selaras. Ya, anggota tubuh dengan aku manusia lama selaras. Ya, karena manusia lama, ya, hidup dikuasai nafsu dosa. Ya, dan tubuh mati karena dosa. Jadi aku manusia lama selaras hidupnya dengan dosa. Tetapi aku manusia baru, ya, manusia batinia, aku melakukan apa yang tidak kuinginkan. Ya, aku telah, manusia batinia aku telah diperbaharui, tetapi anggota tubuhku mati karena dosa. Sehingga aku melakukan apa yang tidak aku inginkan. Aku di sini merujuk kepada manusia batinia atau manusia baru. Ya, manusia baru. Nah, ini jadi ini yang harus kita lihat. Nah, kemudian manusia baru hidup menurut roh. Nah, hidup menurut roh itu hidup seperti apa? Coba kita lihat dalam kitab Galatia 5. Ya, Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat yang ke 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia 5 ayat 22 dan 23. 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, tetapi buah roh ialah kasih. Nah, jadi manusia batinia, keinginan yang paling dalam di dalam hatinya sebagai manusia baru, ya, dia ingin memiliki kasih yang sempurna dalam hidupnya. Ya, ingin memiliki sukacita, ingin memiliki damai sejahtera, ya, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, ya, penguasaan diri, ya. Jadi di dalam manusia batinianya dia ingin, ya, hidup dipimpin oleh roh. Nah, dalam manusia batinianya, ya, tetapi dagingnya selalu, ya, selalu melawan keinginan manusia batinia, karena daging mati karena dosa. Nah, itu, ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana kalau orang sudah jadi manusia baru, apakah dia sempurna, dia tidak buat dosa lagi? Oh, masih. Selagi dia masih menggunakan tubuh daging, dia tetap, ya, mati karena tubuh daging ini mati karena dosa. Tapi keinginan dia sebenarnya bertentangan dengan bertentangan dengan dagingnya. Nah, ya, itulah manusia yang perbedaan manusia lama dan manusia baru. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah manusia lama dan manusia baru ini adalah pribadi? Ya, jelas bukan. Alkitab memang menggunakan istilah manusia lama dan manusia baru. Nah, tapi kalau kita lihat dari penjelasan Alkitab, itu adalah tabiat. Ya, mengenai tabiat yang ada dalam diri seorang manusia. Ya, itu tabiat yang ada dalam diri seorang manusia. Nah, jadi manusia lama berbicara tentang orang yang belum lahir baru. Ya, orang yang belum lahir baru, tabiatnya dikuasai oleh nafsu dosa. Ya, dan anggota-anggota tubuhnya melaksanakannya. Ya, makanya kalau manusia lama, tabiat dikuasai dosa, maki itu biasa, dia tidak merasa ada kesalahan, ya, omong kotor itu biasa, ya,
uh, ya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan dosa bagi dia itu biasa, karena itu manusia lama, karena tabiat, ya, tabiatnya, ya, manusia lama itu berbicara tentang tabiat. Nah, tabiat yang dikuasai oleh nafsu dosa dan diaplikasikan oleh anggota-anggota tubuhnya. Jadi pukul orang, ya, pukul istri, maki suami, ya, itu biasa bagi orang yang masih hidup uh, menurut uh, menurut daging atau hidup dalam manusia lama. Ya, jadi dia habis itu kayak tidak ada penyesalan sama sekali, dianggap biasa saja. Nah, sedangkan manusia baru ya adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru, dagingnya mati. Ya oke, dagingnya mati. Tetapi batinnya, manusia baru itu manusia batinnya, selalu ingin melakukan hal-hal yang benar. Dan pada waktu dia melihat keadaan, dia punya keinginan untuk melakukan yang benar dalam hidupnya, terkendala oleh dagingnya. Nah, dagingnya. Sehingga seringkali apa yang dia lakukan kontradiksi dengan apa yang dia inginkan. Nah, itu yang Rasul Paulus katakan di dalam Roma tadi, ya, Roma pasal 7 ayat yang ke 17 dan ayat yang ke-20, ya. Jadi anggota tubuh melakukan sesuatu apa yang tidak diinginkan. Nah, ya. Jadi itu bedanya. Beda orang yang disebut dengan manusia baru dan manusia lama. Kalau manusia lama itu dikuasai nafsu dosa, jadi itu biasa. Tetapi manusia baru dalam hatinya ada pergumulan. Ya, pergumulan. Oh, kenapa saya bisa begini? Harusnya saya hidup sebagai orang rohani, hidup saya harus begini-begini. Tapi kenapa ya? Saya gagal dan gagal. Nah, ya, ini membuktikan manusia batinnya kita ya ada pergumulan. Ya, manusia batinnya kita justru ya bisa dikatakan manusia batinnya kita kecewa dengan daging kita. Ya, karena manusia batinnya mau selalu sempurna. Ya, mau selalu mantap. Ya, tidak marah dengan orang, tidak dendam, tidak maki orang, tidak berbuat kasar. Ya, manusia batinnya kita ingin sempurna. Ya, dalam kehidupan rumah tangga, ya, kita ingin punya hubungan yang baik antara suami dan istri, ya, tetap, ya, tapi dalam keadaan kenyataannya seringkali ada cekcok ringan, ya, dan manusia batinnya kita merasa, waduh, ini hal yang ini, ya, dalam kehidupan bertetangga, kehidupan sosial, ya, kita ingin sempurna. Manusia batinnya kita dalam pergaulan kita ingin sempurna, ya, kita ingin tampil sesuai hidup menurut roh. Tetapi daging kita tidak bisa. Daging kita selalu menuntut. Daging mata kita lihat orang ya lebih baik dari kita, ya, kita rasa ya kadang-kadang mata, ya, pikiran, ya, dikuasai, mati karena mata. Coba mata dibutakan, tangan dipotong semua diam-diam, ya, berarti tinggal manusia batinnya kita yang hidup. Nah, tapi kalau dalam kondisi seperti itu berarti sudah jadi mayat. Ya, kita sudah jadi mayat. Nah, makanya daging ini tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, daging kita ini akan tinggal, dan yang akan pergi menuju sorga adalah manusia batinnya kita. Ya, tabiat, ya, manusia batinnya, yaitu manusia yang sudah diperbaharui, rohnya diperbaharui, jiwanya sudah diperbaharui, dan akan diberi tubuh kemuliaan. Ya, jadi itu yang kita kupas pagi hari ini. Ya, apakah ada hal yang mau ditanya atau didiskusikan? Ya, boleh, silahkan. Ya, jadi pagi. Apakah orang lahir baru bisa bunuh diri? Ya, apakah orang lahir baru Bisa bunuh diri? Bisa bunuh diri. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus, ya. Iya. Apakah orang lahir baru bisa bunuh diri? Nah, kalau kita perhatikan dengan pembahasan kita tadi mengenai
manusia lama dan manusia baru, Iya. manusia batinnya dan manusia yang hidup menurut daging atau dikuasai oleh nafsu dosa. Nah, ya kalau kita perhatikan melakukan sesuatu dikatakan Paulus katakan, aku melakukan sesuatu yang tidak aku kehendaki. Berarti manusia batinnya di sini dalam kondisi yang alert, sadar, waspada. Ya, dia buat sesuatu, daging menuntut dia mati karena dosa. Tetapi manusia batinnya dia hidup, sadar. Bukan berarti mati. Ya, bukan berarti mati. Dia sadar. Nah, kalau kita perhatikan, ya, tindakan yang dibuat oleh anggota tubuh yang mati karena kuasa dosa, itu semua tindakan yang sifatnya eksternal. Ya, lebih kepada kalau kita perhatikan, lebih kepada sesuatu yang menguntungkan dirinya, bukan sesuatu yang mendatangkan kerugian bagi dirinya. Ya. Orang yang tidak lahir baru pun kalau disuruh bunuh diri, dia tidak akan mau. Ya, walaupun hidupnya dikuasai oleh nafsu dosa. Karena itu merugikan dirinya. Ya kan? Nah, ini gambarannya. Ya, orang yang tidak lahir baru disuruh bunuh diri pun dia tidak akan mau. Ya, terkecuali dalam tekanan seperti apa baru dia bisa bunuh diri. Betul lah. Itu kalau tidak lahir baru. Nah, apalagi orang lahir baru. Ya toh? Apalagi orang lahir baru. Nah, dalil apa membuat dia harus bunuh diri? Karena manusia batinnya dia itu hidup, bukan mati. Nah, jadi tindakan orang yang tidak lahir baru saja ingin melakukan tindakan yang merugikan dirinya, dia tidak mau. Itu yang dikuasai oleh nafsu dosa. Nah, bagaimana dengan kita manusia baru, manusia batinia kita yang sudah diperbaharui? Ya toh? Diperbaharui menurut gambar kali. Nah, yang tidak dikuasai oleh nafsu dosa. Tetapi ada Roh Kristus dalam hatinya. Maukah kita bunuh diri? Masih hidup dalam manusia lama saja kita tidak mau bunuh diri. Betul tak? Ya. Apalagi kita sudah hidup dalam manusia yang baru. Ya. Pada waktu kita hidup dikuasai dosa saja, tidak ada orang mau bunuh diri. Kecuali ditekan oleh situasi. Tidak ada jalan keluar. Akhirnya dia tidak punya sandaran hidup. Dia bunuh diri. Tapi manusia baru jelas punya sandaran hidup. Ya. Kalau di sana bunuh diri tidak punya sandaran hidup. Kalau manusia lahir baru bunuh diri, apa sebabnya? Ya. Bisa dikatakan itu orang tidak lahir baru karena tidak punya sandaran hidup. Karena orang lahir baru punya sandaran hidup. Selalu alert. Manusia batinnya selalu alert. Ya, selalu waspada. Nah, bukan mati, sadar. Begitu. Nah, ya, bahkan di dalam 1 Korintus pasal 3, coba kita baca. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. kamu. Ya, ayat 16. Ayat 17 ya, 1. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Membinasakan dia. Jadi kita perhatikan manusia batinnya, manusia baru, ya, hidup dikuasai oleh Roh.
Ingat itu. Ya. Daging mati karena dosa, oke. Tetapi dia hidup. Dikuasai oleh roh. Nah, pada waktu kalau dikatakan orang lahir baru bunuh diri misalnya, dia ambil pisau mau tikam begini, apakah manusia batiniahnya akan tinggal diam? Hah? Oh tidak pasti. Ya. Kalau yang di sana saja, yang belum manusia lama mau bunuh diri saja, itu dia punya ada kesadaran juga, ini ya tekanan yang luar biasa. Nah, tapi kalau manusia lahir baru batinnya ada Roh Kudus, pada waktu dia bunuh diri misalnya karena faktor apa misalnya, ya faktor corona, krisis segala macam, tidak ada makan minum, takut akan hari esok, pada waktu dia mau ambil pisau mau bunuh begini, ya, roh di dalam hatinya, manusia batinnya ingatkan, jangan kamu khawatir tentang hari esok. Ya, tentu tidak akan. Itu. Ya. Nah. Kalau kita lihat dari penjelasan Alkitab secara implisit, ya, orang lahir baru, kalau dia lahir baru pasti tidak bunuh diri. Ya, dari mana kita bisa pastikan itu? Ya, kita bisa pastikan itu yang dikuasai oleh nafsu dosa manusia lama saja tidak mau bunuh diri, betul tak? Ya, ada orang yang masih manusia lama saja ditekan sampai sesulit-sulitnya sampai ini, dan tidak semua orang manusia lama juga bunuh diri dalam menghadapi kesulitan hidup, betul tak? Tidak semua, karena tahu bahwa bunuh diri itu merugikan. Nah, apalagi manusia baru. Ya, kalau manusia lama bunuh diri, dia punya daging, bunuh nafsu dosanya, selesai. Ya toh? Sedangkan manusia baru kalau dia bunuh diri, manusia batinnya hanya berteriak, ada Roh Kudus dalam hatinya. Ya, Paulus bilang, aku melakukan sesuatu yang tidak aku kehendaki. Nah, apalagi ini merugikan dirinya. Yang Paulus katakan tuh sesuatu yang sifatnya menguntungkan dirinya, sesuatu yang sifatnya mendatangkan kenikmatan bagi dia. Yang dikatakan ini faktor eksternal. Nah, kalau bunuh diri gimana? Nah, itu. Dan Alkitab katakan siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan Allah. Nah, kalau kita belajar mengenai menyembah dalam roh dan kebenaran, kita bisa tahu bahwa pada masa sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah bangun mezbah. Mezbah itu sebagai perantara supaya Allah bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya, manusia berdosa, bangun mezbah. Mezbah, di atas mezbah itu dikorbankan, ya, korban bakaran, ya, korban sembelihan sebagai simbol dari juru selamat yang akan datang. Nah, pada masa keimamatan ayah, mezbahnya mezbah keluarga, family altar. Ya toh? Nah, pada masa bangsa Israel, hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes tampil, mezbahnya ada di bait, ya, di bait Allah. Nah, mezbahnya, ya, jadi tidak boleh bangun lagi mezbah di mana-mana, karena Allah hanya menerima korban bakaran, korban penghapusan dosa itu di bait Allah yang dilaksanakan oleh imam suku Lewi. Nah, hari ini mezbah Tuhan ada di mana? Ada dalam hati setiap orang percaya, mezbah. Nah, bisa kalau orang lahir baru, katakanlah orang lahir baru bunuh diri, ini ya, dia bunuh, dihancurkan mezbah Tuhan. Nah, itu kalau kita lihat di masa ibadah simbolik saja, Tuhan sampai titik seperti apa dulu, kecuali Tuhan yang menghukum bangsa Israel, baru bait Allah itu, ya, dihancurkan. Nah, ya, itu kalau Tuhan, itu pun yang menghancurkan dari faktor-faktor, ya, eksternal. Nah, oleh tindakan-tindakan bangsa Israel yang melawan Tuhan. Nah, apalagi kita sekarang yang sudah lahir baru, ya. Nah, jadi ya itu bagaimana, jelas ya, penginjil Bobi ya. Nah, jadi orang lahir baru gimana? Ya, ini bukan hanya masalah bicara mengenai tindakan kita, tapi di dalam diri kita orang lahir baru, ya, ada manusia batinnya. Jadi kita hidup ini, manusia, orang lahir baru ini punya daging,
ya mati karena dosa. Tapi manusia batinia kita hidup. Ya, yang hidup itu manusia batinia kita. Nah, itu. Ya. Nah, jadi orang lahir baru bisa bunuh diri. Nah, saya lihatnya bahkan Alkitab tidak ada kasih satu contoh orang lahir baru bunuh diri. Bahkan Alkitab memberikan satu jaminan. Ada orang yang melakukan dosa yang begitu besar sampai dikeluarkan oleh jemaat, tetapi Alkitab masih memberikan jaminan bagi orang itu, ya, ya, agar dia bisa diselamatkan. Dalam 1 Korintus 5 ayat 5, ya, tubuhnya binasa diserahkan kepada iblis, jiwanya diselamatkan. Nah, itu, ya. Nah, jadi itu gimana? Ya, begitu ya. Nah, lalu ya ini harus kita pahami dengan baik. Itu beda dengan misalnya orang lahir baru pergi ke tempat pelacuran, lalu karena dia tidur dengan perempuan lalu dia jantungan, dia mati. Nah, itu seperti ada yang di TV pernah dimunculkan. Nah, itu tindakan yang dia lakukan, ya, dia jatuh dalam dosa, oke. Ya, tetapi itu menguntungkan dirinya. Ya, membawa kenikmatan. Jadi manusia batinianya menolak, tapi manusia dagingnya ingin menikmati. Nah, beda kasusnya kalau bunuh diri. Wah, manusia dagingnya juga rugi, manusia batinianya lebih. Nah, kalau sudah tidak didukung oleh manusia daging, ya, mungkinkah itu dilakukan? Mungkinkah? Kalau itu merugikan manusia daging? Hah? Tidak mungkin. Pasti. Itu satu. Yang kedua, orang manusia lama bisa bunuh diri karena tidak ada sandaran iman. Tidak ada jalan keluar. Nah, tapi orang lahir baru punya jalan keluar. Nah, jaminan dari Tuhan dalam 1 Korintus, coba. Ya, kita 1 Korintus pasal yang ke 13 ayat 10. Ya. 1 Korintus 13 ayat 10. Ya, boleh dibaca. Tetap 1 Korintus 13. Oh, sorry. 1 Korintus 10 ayat 13. Terbalik. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, coba saya tanya. Jalan keluar yang Allah berikan bagi orang lahir baru itu bunuh diri, kira-kira jalan keluar dari Allah? Tidak. Hah? Tidak. Itu. Jadi bukan jalan keluarnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Nah, Allah tahu pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar. Nah, jadi kalau orang lahir baru, katakan dia lahir baru dia bunuh diri, ini tanda tanya. Ya, lip service itu bisa jadi. Ya, dia hidupnya masih dikuasai oleh nafsu dosa. Karena kalau orang lahir baru, jalan Allah berikan jalan keluar. Dan tentu jalan keluar yang Allah berikan tidak ada jalan keluar, tidak. Ya, Allah tidak memberikan jalan keluar orang lahir baru bunuh diri. Betul nggak? Itu sudah pasti orang lahir baru. Kalau dia lahir baru, dia tidak akan bunuh diri. Karena jalan keluar dari Tuhan bukan bunuh diri. Amin. Amin. Nah, ini harus jelas. Ya, jadi kita harus mantap dalam hal ini. Ya. Nah, ya, karena ada yang mengajarkan bunuh diri, orang lahir baru bunuh diri masuk surga. Wah, ini saya pertanyakan. Ya, tentu ini masa jalan keluar orang lahir baru itu bunuh diri. Ya, masa Tuhan berikan jalan keluar dengan bunuh diri. Nah, itu. Jadi harus mantap dalam hal ini bahwa orang lahir baru bisa jatuh dalam dosa. Tapi dosa yang dilakukan itu
sifatnya sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya, mendatangkan kenikmatan. Tapi kalau merugikan, kalau daging merasa rugi, Roh Kudus bekerja dalam hati. Ya. Nah, kalau daging saja sudah rugi, apalagi roh, betul tak? Tentu roh yang selalu tidak mendukung daging makin menguatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, ya, jadi apakah ada pertanyaan lagi? Ya, masih 10 menit. Ya, boleh ditanya. Ya, yang ada di layar boleh tanya lewat komentar, kolom komentar. Ya, boleh ditanya. Ya, jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya akan simpulkan. Ya, jadi manusia lama, manusia baru adalah sebuah istilah yang digunakan Alkitab, bukan merujuk kepada pribadi, tapi merujuk kepada tabiat. Ya, jadi manusia lama, ya, tabiatnya dikuasai nafsu dosa. Manusia baru, tabiatnya, ya, dipimpin oleh Roh Kristus atau Roh Kudus. Ya, nah, manusia lama, ya, melakukan dosa adalah sebuah kebiasaan. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan secara daging, dia pasti tidak tolak. Itu manusia lama. Sedangkan manusia baru, ya, ada pergumulan. Ya, karena daging mati oleh dosa, daging selalu ingin mendapatkan kenikmatan, daging selalu ingin mendapatkan keuntungan, ya. Tetapi Roh Kristus yang ada di dalam dirinya, ya, yang sudah diperbaharui menurut gambar khalik sesuai dengan Kolose 3 ayat 10, ya, ada pergumulan di dalam dirinya. Karena manusia batinnya selalu ingin berlaku benar, berlaku kudus. Nah, sedangkan daging sudah mati karena dosa, sudah hilang kebenaran dan kekudusan. Nah, sehingga ada pergumulan. Yang batinnya ingin benar, yang daging ingin tidak benar. Yang batinnya ingin kudus, yang daging ingin tidak kudus. Jadi selalu ada pergumulan. Sehingga daging melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia batinnya. Jadi tabiatnya yang sesungguhnya bukan tabiat menurut daging, tetapi tabiat menurut roh. Nah, itu saya simpulkan itu. Semoga kelas jemaat pagi hari ini, ya, jemaat GBI Agape Kupang, semakin hari semakin dewasa, makin meliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, agar dari waktu ke waktu kehidupan iman bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran. Alkitab menjadi fondasi kehidupan iman kita. Ya, Alkitab menjadi fondasi kehidupan iman kita, bukan ajaran manusia, bukan perkataan manusia, tetapi firman Allah. Ya, itu yang paling penting. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akhiri kelas jemaat kita berdoa. Kami mengucap syukur atas pimpinan pertolongan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah kumpul bersama, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya dari waktu ke waktu kebenaran firman-Mu memberikan kami penerangan, memberikan kami hikmat dan kekuatan yang daripada Engkau, sehingga hidup kami dari waktu ke waktu mengalami satu kehidupan iman yang bertumbuh di dalam kebenaran-Mu, bertumbuh di dalam kekudusan-Mu. Pimpin kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat live streaming. Tuhan, Engkau pimpin kami terus berdoa untuk keadaan COVID ini. Kami rindu agar keadaan ini segera berlalu dan kami bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama dalam persekutuan jemaat. Ini doa kami, ini harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur kepadamu Tuhan. Amin.